ينفع ونفع. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء مشايخ أساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الشرفية والأعزاء Ki Haji Mali Bashar, Ki Haji Asif Saifuddin, Ki Haji Adi Jayadi, Haji Nur Jamilah, dan yang saya hormati Ketua PJ Kabupaten Kuningan, Kasih PD Polres Kabupaten Kuningan, Ibu Camat, Saifuddin, dan Kapolsek dan Damil, yang saya hormati juga masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalati, abnai wa banati, ayyuhal muslimin. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu kata benda, kalimat isim. Kalimat fikirnya, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisa, insan maknanya harmonis, akrab, rukun, solid, saling membantu, saling melengkapi, saling merindukan. Apa? Karena yang namanya insaniyah kalian beri kemanusiaan adalah amanah dari Allah kepada kita semua. Kalau ada dua insan, dua tetangga, dua saudara sedang tidak akur, sudah 2 bulan gak nyapa, berarti dua orang ini sedang istirahat jadi insan. Segera kembali lagi. Kalau kembali lagi berarti selamanya hilang insannya. Kalau ada 2 orang tidak saling menyapa, tidak saling akur, itu masing-masing ingin akur sebenarnya. Itu kata si A, saya kangen dengan si B, ingin akur kembali seperti dulu. Tapi yang memulai nyapa jangan saya dulu, karena saya Cibimin asli, dia sih pendatang. Kata si B, saya ingin kembali ke si A akur lagi, minum kopi bareng, ngomong-ngomong bareng, bercanda bareng. Tapi yang memulai jalan saya dulu, si A dulu. Saya kan sarjana, dia cuma SD. Jadi apa? Jadi yang menghalangi insaniyah kita adalah kepentingan. Apa namanya? Ego, egois, anania. Saya siapa? Itu yang harus kita jadi besar. Coba kalau orang segini aja. Aku solid semua. Insya Allah ala barakatillah. Temannya salah segera dimaafkan. Teman keliru segera diampuni kembali. Rasulullah memberi toleransi 3 hari 3 terpaksa tidak nyapa 3 hari paling banyak. Suami istri 3 hari paling banyak. Hanya harus nanti baru lagi hari keempatnya. Insan. Nah, manusia itu terdiri dari pertama al-quwwatun nafiqah. The power of intelligence. Kecerdasan ada di otak. Maka otak itu isinya setrum, listrik, elektrik, ratusan ribu poin-poin titik-titik elektrik. Kalau Anda lagi berpikir, fokus berpikir, panas kepalanya. Kenapa? Nyala, dalamnya nyala. Inilah al-quwwatul nafiqah. Gunanya apa? Allah memberi kita kecerdasan untuk memahami sesuatu yang perlu diketahui dengan benar, dengan hanya Al-Quran yang ada ayat mengatakan, ada ayat sangat menghargai ilmu.
Saya baca Bible, saya baca Taurat, Injil, saya baca. Tidak ada ayat yang seperti Al-Quran sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangnya gini, gampangnya. Yang bisa benar hanya orang berilmu. Tanpa ilmu nggak bisa benar. Benar dalam apa saja, masalah agama, masalah pertanian, perkebunan, peternakan, pembangunan, kesehatan, keuangan, ekonomi. Kita bisa benar kalau dengan ilmu, terutama ilmu agama. Kalau saya bidangnya agama, kasih terang ilmu agama. Kalau saya bidang agama yang lainnya nggak hak bicara. Dalam masalah agama kita harus benar-benar menguasai ilmunya. Yang tidak alim, yang tidak mendalam agama, jangan coba-coba khutbah Jumat. Jangan coba-coba fatwa menjawab pertanyaan masyarakat. Nanti salah semua nanti. Sama dengan saya pasang pulang, Profesor, Doktor, saya lagi suruh menerima pasien dari jam 6 sampai jam 8. Malah tambah sakit orang yang malam. Atau menerima servis televisi atau komputer tambah rusak malah. Sama. Yang insinyur, yang SH, yang dokter, jangan coba-coba bicara agama, harus ditangani oleh ahlinya, yaitu para ulama. Dokter kesehatan jangan para dokter. Pertanian, peternakan, kehutanan ditangani oleh sarjana teknik kehutanan, teknik sipil, teknik perkebunan, teknik peternakan, pembangunan teknik sipil, dan seterusnya. Paham deh? Kalau ditangani orang bukan ahlinya, rusak. Agama dipegang oleh orang yang tidak ahlinya, rusak agama ini. Sama dengan tadi saya katakan, komputer saya perbaiki tambah rusak. Kalau saya buka nggak bisa masak lagi. Hanya Quran yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, dalam bidang agama hanya pesantren yang bisa kita bacakan. Alhamdulillah di Indonesia ini ada 28.000 pesantren. Itu yang dihitung pesantren 200 ke atas. Kalau 200 kurang dari itu. Di luar negeri, negara Arab pun negara Arab, mau bikin pesantren gak gampang. Mau bikin masjid gak gampang. Mau di Irak bikin masjid, di Saudi bikin pesantren, sampai borong gak dapat. Isinya gak dapat isinya. Di Mesir mau bikin pesantren, kita gak gampang. Tapi di kita, masya Allah, negara Pancasila sangat terbuka. Ini siapapun boleh bikin pesantren. Hampuras orang mana itu orang Kuningan, Buyayahan orang asli Cirebon bikin pesantren, boleh saja, bebas-bebas saja. Berarti kita syukuri di negara kita ini diberi kebebasan dakwah Islam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang Islam, orang NU jangan jadi DPR semua. Artinya jangan jadi pegawai negeri semua, jangan jadi pegawai negeri semua, jangan jadi pejabat semua. Harus ada nafarun, sekelompok orang yang tafaqahu fid, khusus mendalami agama. Kalau tidak, bisa tidak. Jasanya ulama luar biasa. Jasa ulama luar biasa. Ketika zaman Nabi Muhammad Quran ditulis, tulisan Arab encan sempurna, titik pak, titik saja tak ada, titik. Ba, ta, ta, nun, ya sama. Jim, ha, ho, ba, ta, ta sama. Dal, dal sama.
Zaid sama. Tapi para sahabat Qurannya hafal, nggak usah baca. Dan sahabat semua sahabat hafal Quran, jadi nggak butuh bacaan lah. Bisa. Setelah Islam berkembang di luar bangsa Arab, maka kesulitan baca Quran. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, membuat titik pada penukot al-huruf, membuat titik pada huruf Arab, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sahab ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik di tengah, ha lam titik ko titik di atas, dan seterusnya. Siapa namanya? Wafat tahun 62 Hijriah. Wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik mulai terang, mulai terang. Tapi semakin Islam meluas, membutuhkan disempurnakan lagi. Sulit masih baca Quran ini. Maka ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harakat tahun 175. Ahad, Doma, Kasrot, Kasaten, Domaten, Kasroten, Tashdid, Sukun. Saya bikin. Saya bikin. Oh, sarapannya semuanya. Semuanya. Apa selapa ya? Nah, ini nah. Kelapa sih, terus masih dimakan ampasnya itu. Itu bikin kita jeder itu. Kalau sarapan itu madu, telur, jahe. Ayo kita cerdas. Enggak bisa ulang, biasa ulang. Ingat silakan, ingat sudah. Enggak bisa ulang. Sudah ada titik, sudah ada harokat, semakin luas umat Islam semakin berkembang. Masih banyak orang baca Quran salah. Alhamdulillah alamin. Tanpa saya sakit nakil. Maka ada imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Bikin ilmu tajwid di qiraatil Quran. Ilmu tajwid, idgham, ilham, ikhfa, iklam, qalqalah, tanazil, ajaiz, huruf halaq, huruf mad, sahab. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas jasanya, Masya Allah. Kita bisa baca Quran dengan mudah. Ada harokat, ada tajwid yang benar, jasanya juga. Ada lagi orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Itu yang benar masuk Rasulullah. Itu hanya baca lin dan lah, maknanya jauh. Kalau baca lin, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau dibaca lah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu. Gadas nahwu Imam Ahmad bin Qumbul yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawayh. Mengarang Alkitab dengan jilid. Baru ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, dan fa'il, maf'ul, maf'ul mutlaq, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, ismu kana, khobar kana, ismu inna, khobar inna. Paham teh? Siapa yang bikin nahwu? Tahun 99 Hijriah. Banyak hadis palsu, hadis bohongan, demi kepentingan etnik, kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan apa. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya
Syihabuddin Romahu Musi. Ini gimana gak ada hadis palsu ini? Bisa kan bikin itu seleksi hadis? Mana benar-benar yang salah? Siap, bisa. 1 minggu jadi bukunya. Ya jadi polifakirunya. Namanya Mustalahul Hadis. Hadis sahih syarat 4. Antara murid dan guru ketemu langsung. Seperti saya mengatakan perkataannya Gus Dur saya ketemu. Kalau perkataannya Mbah Hasyim kan saya nggak ketemu, sahih saya. Kalau saya mengatakan Mbah Hasyim berkata saya nggak sahih karena saya nggak ketemu. Ya kalau Gus Dur saya harus ketemu. Nomor 2, si gurunya ini harus dobit cerdas, nggak pernah lupa. Ketiga, harus adil, jujur, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Artinya sekecil-kecilnya pun nggak boleh. Nggak pernah nyolong bawang merah di warung lah, sebutir bawang. Dan yang terakhir harus tiqah, harus kurang 1 syarat turun derajat hadis dari hasan. Turun lagi kalau kurang 2 namanya dhaif, maqtu, munqati', mu'allal, mursal dan seterusnya. Paham deh? Siapa yang pernah bikin musik itu siapa? Gak bisa pulang. Seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Mawaro An-Nahr. Apa itu? Transaksinya Afghanistan sekitar ya, namanya Mawaro An-Nahr. 11 tahun pengawan dan pengawan Kuwait, Dajjal, Efrat, Inggris, bahasanya. Sekarang Afghanistan di sekitarnya namanya Mawaro An-Nahr. 11 solonya pengawan. Namanya Abdurrahman. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya, awas dan saya ulang. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyad bin Abdul Bed bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Akhir tahun 150 di Ghazan, sekarang di Serang Israel. Lahirnya Syafi'i di situ. Hijrah ke Mesir, daerah Fustat, wafat di Mesir tahun 204. Jadi Syafi'i umurnya hanya 54 tahun, habis sudah 71. Ya orang itu ada yang umurnya panjang yang sempit, ada umurnya pendek tapi jembar, barokah. Imam Nawawi 45 tahun, Imam Ghazali 55 tahun. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim pahlawan nasional. Panjang 9 Soekarno, Hatta Wahid Hasyim, Abu Syakir, Abu Salim. Naremes, Lebena, Adi Busno, Wahid Hasyim panitia 9 pemerintah Indonesia. 39 tahun umurnya, terus wafat. Ya, ada orang punya pendek tapi jembar manfaat. Ada orang punya panjang tapi hanya lumayan pilkada, tapi lumayan. Salah satu lah lumayan. Itu nama-nama S1, nomor 01. Surat dari gubernur dibuka di bahasa Syafi'i. Syekh atau Imam, bagaimana caranya saya ingin paham syariat Islam? Gubernur tanya kepada Kiai. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya, Robi sini, tulis. Saya ngomong, kamu tulis. Imla, dikte. Imam Syafi'i bicara, Robi tulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i membalas pertanyaan gubernur berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh, 300 halaman. Sekarang jadi kitab Ar-Risalah namanya. Surat, misalnya Risalah itu artinya apa? Surat. Isinya kalau isinya. Nah, disingkat saja kalau nggak singkat 2 tahun dikira gampang kan? Semester kalau nggak singkat. Isinya. Gubernur kalau Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham ayat Quran.
teh beberapa tipe. Ada ayat muhkamah sudah jelas, gak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad. Maksud tafsir udah jelas. Ada yang butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, wudhunya batal. Nah, senggolan teh kata Syafi'i senggolan. Sengaja gak sengaja, syahwat gak syahwat, batal wudhunya. Kakek-kakek dan nenek senggolan gak sengaja, batal wudhunya. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Hambali, kalau saling rangkul batal. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu ciuman sengaja syahwat gak batal, asal gak yang satu, asal tidak yang lupa ini, asal tidak yang satu gak batal. Hanafi. Ini berarti ayat-ayat yang mutasyabih. Ada ini ayat mutlaqah dan ayat muqayyadah. Ayat absolut, atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu Rasulullah, mutlak, harus ditawar. Wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus. Kalau nggak bagus ya taati. Jadi yang ini yang terakhir namanya muqayyadah, yang awal namanya mutlaqah. Paham deh? Saya juga tidak tahu. Ada ayat umum, ayat khusus. Yang umum aqimus shalah, wajib salat kapan saja, yang waktu, di mana saja, kaya, miskin, pintar, bodoh, laki-laki, perempuan, yang umum. Ada ayat khusus apa? Perang. Ada di Quran perintah perang, ayat perintah perang. Kalau lagi perang, Cibibir diserang itu baru kita angkat senjata lawan. Kalau kita tenang saja masa ngebom. Jadi mereka memahami ayat perang sama dengan sholat. Dikira wajibnya perang itu setiap saat. Kita ngebom di mana-mana. Salah besar, dosa besar. Kalau ngebom sih kalau lagi perang. Kalau sholat tentang umum, siapa saja wajib sholat, kapan saja wajib sholat. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat yang mana hakiki dan ada metafor. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan Allah punya tangan, kekuasaannya. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang akan mati. Wa wajibun bigadil rom. Kecuali wajahnya Allah yang gak akan rusak. Bukan wajah, bukan muka, zatnya. Allah gak punya muka. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Tuhan datang, wajah Tuhan datang, barisan. Apa yang berdasarkan putih apa? Isi pacara bukan. Yang datang bukan Allah, perintahnya. Wajah Rabbuka ay wajah amru. Paham deh? Ya kita ya. Alhamdulillah. Terus kata siapa itu? Kata siapa? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Siapa namanya? Abdul Mahdi. Yang surat siapa? Rabi' bin Sulaiman al-Qurani. Ngaji teh waktu dua jam di dia kan, tapi sepeda motor bensin berapa, di sini rokok apa segala macam, hidupnya capek juga bawa waktu. Kalau pulang nggak dapat ilmu, saya itu buang waktu 3 jam 4 jam sini. Ya pahala dapat saja, insya Allah silaturahim dapat. Tapi kira-kira bukan hanya silaturahim, pulang bawa ilmu. Sudah paham Al-Quran belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Harus pada hadis. Kalau di Quran teh perintah sholat ada 62 kali. Perintah sholat 62. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam
ayat dari Quran. Sholat itu 5 kali. Nama itu as-salatu isya subuh. Ayat di Quran? Ayat. Kalau bilang ayat bukan baca Quran, bilang ayat. Gak ada di Quran. Sholat itu 5 kali. Nama itu as-salatu isya subuh. Gak ada. Adanya di hadis. Allah Rasulullah SAW. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isya, Al-Fajr. Bukan hadis. Jadi kalau hanya Quran saja, tidak tahu masalah. Berapa kali saya tidak tahu? Harus bukan hadis. Hadis ada macam-macam. Ada mutawatir yang tidak pernah bohong, tidak pernah salah. Ada masyhur terkenal, ada aziz yang mulia baik bernilai, ada ahad individual. Nah, sudah Quran, sudah hadis, belum cukup kata saya. Akal harus dipakai. Akal dipakai. Ini boleh bukan akalnya anjing, bukan. Akalnya al-a'immatul mujtahidin. Bukan akal saya, bukan akal siapa? Al-a'immatul mujtahidin. Akal harus dipakai. Tidak cukup Quran hadis, akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal kolektif rame-rame kumpul memutuskan masalah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Apa contohnya? Contohnya arkan sholat sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram, amninya, al-qiyam berdiri bagi yang mampu, qiraatul Fatihah baca Fatihah ketika berdiri, ar-ruku', at-tumaninah, rukun sholat 17, bukan Quran, bukan hadis kata. Hasil apa itu? Hasil apa? Ijma. Ulama sepakat. Ulama 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Jadi kalau ada orang sholat tidak ikut ulama, nggak akan bisa sholat. Ustaz sholatnya baik sekali, dari mana belajarnya? Wah saya langsung dari Quran dan hadis. Wallahi demi Allah bohong. Ada orang aku sholat dari Quran hadis. Jawabnya benar dari ayat saya, dari guru saya, gurunya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sekalinya, terus sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah, Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Itu namanya ijma. Yang akal individu apa? Tidak ketemu, tidak musyawarah, tidak. Namanya qiyas. Namanya analogi. Ayat 9 qiyas. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syekhi, Ikna. Yang saya contohkan 2 saja, yang nanti kalau PDD. Pertama, qiyas burhani, qiyas fakta. Supaya mantap di MW, supaya mantap kita di orang itu tahu alasannya. Qiyas fakta, sabu-sabu ganja halal apa haram? Keras apa haram? Bisa mengharamkan berani-berani. Ayo bukannya hadisnya hadis. Iya. Kalau nggak pakai kias nggak bisa ini. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Kias namanya kias burhani, kias fakta. Misalkan ini ganja misalkan. Hada muskirun, ini barang pemabukan. Wa kullu muskirin khamrun, sedang barukan masuk golongan khamr. Wal khamru haram, khamr itu haram. Fahada haram. Yang tadi apa namanya itu? Namanya apa ya? Ya bias. Hada muskirun muqaddimah sughra. Wa kullu muskhamrun muqaddimah kubra. Wal khamru haram, qaul syarih. Fahada haram, natijah shadiqah. Kalau mau bahasa pertanyaan, ada muskirun tulis minor, wa kullu khamrun tulis bejar, wa kullu khamrin haram. Ada garis statement. Karena tidak, kesimpulannya positive conclusion ada haram.
Saya pernah ceramah di kursus Katolik begini. Ya Allah. Jadi kita yang benar itu dengan itu harus benar. Kalau kata ini, tuh kias Tuhan, kias Aulawi, nempelin ayah ibu boleh, mukul ayah ibu boleh. Quran tidak melarang, Quran tidak melarang. Yang di dalam Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kamu mukul boleh. Itu masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, tempelin ayah ibu boleh. Kalau Rakyat Aulawi, kalau bentak saja tidak boleh. Kalau misu-misu saja tidak boleh. Komo deui ya, sebenarnya. Komo deui. Namanya kias Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Al-Quran melarang kita mendekati zinanya. Yang dilarang mendekati, yang dilarang zinanya apalagi komoditi. Paham deh? Namanya siapa? Aulawi. Dua saja ya. Nanti yang 7 kalau nggak ini nanti. Jabari antiki setelah kita tadi mencoba nasional. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak mungkin kita bersyariat dengan benar kalau tanpa akal. Di samping tanpa hadis. Quran hadis saja sudah Wahabi, radikal, ekstrem, bisa teroris, bisa. Kelanjutan dari radikal adalah teroris. Wahabi bukan teroris, Salafi bukan teroris, tapi ekstrem, fanatik, jumud. Nah, orang kalau jumud bukan fanatik, satu kali jadi teroris. Jadi walaupun Wahabi Salafi bukan teroris, tapi bisa melahirkan ya, ada orang berkata, ini yang setakut para Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis di sini. Saya tanya. Quran dan hadis yang paling nomor 1 siapa? Bukhari, Imam Bukhari, Abdullah bin Ismail al-Bukhari. Hafal hadis 600.000. Ya saya juga tahu, saya juga nyaho. Masa udah nggak nyaho? Saya juga tahu hadis nomor 1 saya Imam Bukhari, saya nggak tahu. Tapi ente nggak tahu ya. Imam Bukhari yang hadis nomor 1, yang hafal hadis nomor 100.000, muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari kan habis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah kalau itu Imam Tirmidzi teh murid Imam Ibnu Mas'ud yang Syafi'i. Ya udah Imam Abu Dawud teh dari Imam Ali bin Hasan al-Hasan yang Syafi'i. Imam Abu sini. Tapi dari berani akan saya. Terus mengatakan sini debat di sini. Ayo kita debat, diskusi. Kalau ente benar saya selesai ikut ente. Dari berani. Jadi menurut Syafi'i kita tidak benar dalam memahami Islam kalau tanpa paham Quran, hadis, ijma. Mantap betul jadi orang itu. Alhamdulillah. Ya, akidah. Sekarang akidah orang itu ikut Imam Abdul Hasan Ali al-Ash'ari pada tahun 324. Imam Ash'ari menyelamatkan umat. Kalau tidak Ash'ari, tidak tahu umat ini seperti apa. Kita sendiri seperti apa nggak tahu kalau dari Imam Ash'ari. Imam Ash'ari ngajari kita bahwa Allah punya sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Para nabi para rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 50. Dari Imam Ash'ari. Kan Imam Ash'ari kita nggak tahu. Kita bisa kenal Allah dari sifatnya. Nah, kamu itu dari sifatnya, bukan datanya. Datanya kita bisa tahu sifatnya. Sifatnya ada berapa? Coba kalau ada Imam Ash'ari,
Nggak bisa menyapa Allah, menyapa itu nggak bisa. Panggil Allah itu nggak bisa. Kalau nggak tahu sifat. Nah, yang menarik sifat nomor hiji. Nomor berapa? Sifat apa? Di Qurannya ada ayat belum? Ayat itu di Quran. Inna Allah wujud ada. Kalau yang bilang ayat berarti nggak bisa Quran tadi. Kalau Allah itu maha kudrah masih punya ada. Ya, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu mendengar melihat ada. Ya, wa huwas samiul basir. Kalau Allah itu maha berilmu aja, bi kulli syai'in alim. Kalau Allah itu hidup aja, wal hayyul qayyum. Allah wujud, Allah ada. Di Quran. Kalau cuma nomor hiji nanti. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada. Ahmad ada di masjid, dompet ada di rumah. Kita berkata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Jangan paham, kalau ada contoh berapa? Ada pronom, domain kata ganti ada 3. Aku, anak, engkau, anta, dia, gua. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Anak Sa'id, anak Bakar, anak Abdullah, anak Husain. Silahkan dipakai. Tapi nanti mati semua, mati gak? Tinggal anak satu yang jalan. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali aku. Aku siapa itu? Bukan aku Ahmad, bukan aku Khalid, bukan aku Abdullah, bukan aku Bakar. Udah, tapi semua sudah tinggal aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak aku kecuali aku. Begitu anta. Anta kau Ahmad, kau Abdullah, kau Husain, kau Hasan, kau Bakar. Mati semua nanti. Kau Sa'id, mati semua. Tinggal engkau saja mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Engkau siapa? Bukan kau Bakar kan? Bukan kau Ahmad, bukan kau Sa'id. Engkau Allah. Sudah mati semua yang lain. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Toto, dia Supardi, mati semua. Tinggal dia sampai gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itu artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali Dia. Dia siapa? Tidak ada dia Ahmad, Abu Bakar, Abdul, ada sudah tinggal huwa. Paham Paham ya? Maka kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Apa itu? Ya mantap, jadi orang itu mantap. Kita sifat 20, poin 50 lah. Saya Syafi'i. Sekarang tinggal hadharah, budaya. Apa? Kita punya budaya, harus dijaga, dipelihara, dilanggengkan, dilestarikan, dijaga. Apa itu? Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Deva, baca Burda, Sintuk Duro, dibaca tiap malam Jumat, akekah, rumah baru jadi, anak lulus sekolah, kita naik pangkat, baca semua syukur baca Maulid Nabi. Siap? Menjaga hadharah, culture kita, budaya kita.
Baru Islam hukuman ban. Karena itu bukan akidah bersyariat ban, tapi apa namanya? Allah. Maka roh syuriah dan aktif syuriah harus hafal barzanji. Kalau nggak hafal, kalau diundang oleh syuriah masih baca buku, jangan diamplopin. Mulai nggak usah diantar, suruh pulang pakai ojek. Kenapa? Karena itu milik kita, milik dari kita. Kalau bukan kita yang hafal apa, Wahabi suruh hafal, Salafi yang suruh hafal, Persis suruh hafal. Tante, seperti Nabi Indonesia Raya, Pancasila, dari 45, milik siapa itu? Milik Indonesia. Kalau bukan kita yang hafal Indonesia Raya, orang Malaysia suruh hafal, orang Singapura suruh hafal Pancasila, nggak mungkin dong. Barzanji kan buat kita yang hafal, apa orang Wahabi suruh hafal? Milik kita itu. Khutbah Jumat hafal-hafal. Masjid buang itu khutbah, buang. Kalau ada di syuriah khutbah masih baca, jangan makan sekali itu aja. Apa bedanya? Kiai keluar Lirboyo, keluar Jombang, keluar Poso, keluar Sendiri, Rembang, Lasem, Magelang, Kumpet, Buntet, Babakan. Kalau khutbahnya masih baca, apa bedanya jenis SAG, sarjana alam? Khutbah nikah apa? Khutbah gerhana apa? Manakib apa? Takdim mayit apa? Siap? Silakan aja. وأما الطائفة ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة وامروا بالسفهاء والعبيد فسموا بألسنة بذية رموه بالحجارة حتى كتبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسره ملك الجبال في إله هذه العصبية فقال إني أرجو أن يبقى الله من أصحابه من يتولى عطر اللهم مقبول الكريم سليم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Suaranya enak, lagunya enak, apa-apa pulang gak berkat ya Allah. Kalau berkatnya separuh kambing lagi, separuhnya. Burdah, baca apa? Kalau baca burdah, insya Allah hidupnya tenang, makin banyak. Suatu hari ada ulama dari Iskandaria, Mesir, namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke sudah sebulan, gak bisa bangun. Suatu malam jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah, saya sakit sudah 2 bulan, gak bisa jalan. Saya ingin mengubah nara-nara, bikin syair qasidah, muji-muji Anda, muji-muji Allah. Ya silakan, silakan bikin. 1 minggu bikin ketemu lagi, sudah jadi Rasulullah. Coba sami'na, coba baca saya ingin baca. Saya baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum mendengar ujian. Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa Allah, besoknya bisa jalan. Amin tadakuri jironin bidi salami mazalta jam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kathimatin wa amma tadaku fi dhama'in yidami fama li'aynaka in kuntaku fahamata wa ma liqalbika in kuntastafi yaini ayasamu sabbu anna humbahu katimu ma baina musajinin minhu wa muqtarimi laula al-hawa lam turid jam'an ala qalali wala arfani dhikr bani wal alami فكيف تنكر حبا عندما شهدت به عليك عدول الدمع والساقوي. Gak ada yang apa ya? Kalau Pasuruan, Jember, Lumajang, Ibu Muslimat apa semua? Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya. Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau kangen rindu
pada tetanggamu, gadis di tetanggamu yang ada di dusun di Salam? Atau kalau kau teringat suatu hari siang panas matahari, angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau kau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Igom? Kenapa kamu bisa kayak makan merah tidur? Kurus kering badanmu, air mata menangis terus. Pasti kamu dikagum seorang, lebih tergila-gila seorang. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya lahimi fil hawal udri matiratan inni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang saya kangen, lagi rindu seorang, lagi saya menenangi seseorang sampai rasanya hidupku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, ente akan memaklumi. Siapa sih? Yang kamu rindukan siapa? Sama nangis bercampur darah. Perempuan mana dia? Aku saya mana? Oh, yang saya rindukan, yang saya kagumi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini wal Khalifaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawlila inhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali mutahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna biha min ghairi munfasili faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alam mulki wa alam malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah yang Tuhan pertolongan syafaatnya. Percaya kanjeng teh bisa bersyafaat menolong kita. Percaya yang percaya insya Allah dapat syafaat Rasul. Yang tidak percaya mahrumun anha. Yang tidak percaya nggak akan dapat. Nggak percaya masih dapat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, saya contohnya, datang kepada Nabi Muhammad, istighfar di depannya Nabi Muhammad di Madinah sana, istighfar depannya. Kemudian Rasulullah pun ikut ACC, setujulah saya ikut memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah Allah tauhid. Pasti Allah mengampuni dosa orang itu. Syaratnya Nabi Muhammad ikut mendukung. Syaratnya kita ziarah Madinah, istighfar, dan Sayyidina Muhammad ikut. Ya Allah ya, orang yang ini masa dari isi bumi ini langsung Allah pasti mengampuni. Segede apapun, sebanyak apapun dosanya. Percaya kalau saya nggak apa-apa, saya nggak paksa. Tapi nanti yang nggak percaya tidak ada masalah. Ya. Siapa itu yang dirindukan? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syawal bin Arbi bin Fahmi bin Abdi bin Al-Ashad bin Islam bin Ruh bin Ahmad bin Matshalih bin Akhluh bin Hormuz bin Idris bin Medhajil bin Kinan bin Amus bin Syed bin Adam as-salam. Jadi ruhnya Nabi Muhammad itu jelas betul. Ruhnya anjing jawab. Ruhnya anjing jelas betul. Yang jawab jelas yang dengar itu cuma 10 ya. Kakaknya siapa ya? Ruhnya Nabi Muhammad jelas betul. Hafizul ilah li Muhammadin Tarkus sifat
min Adam wa ila akhir. Allah menjaga leluhur Muhammad. Dijaga dari naon? Dijaga dari naon? Hafizul ilah namanya Allah menjaga. Menjaga dari naon? Taruh sifat. Leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, dari Adam sampai Abdullah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Min Adam ila abi, saya bapaknya, Owi dan ibunya, tidak ada berbuat zina, suci, cuma yang disebut namanya. Allah menciptakan Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah menciptakan Adam, Nabi Muhammad ditaruh di tulang rusuk Adam, kemudian mengalir keturunannya, anaknya sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang, mesti mukanya. Pindah ke Syekh Abdul bapaknya lagi, belum semakin terang lagi. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sarat ulul nubuwwati fi asarihi ulul bariyah wa badarabatuhu fi jabili jaddi Abdul Muttalib bin Abdillah Abdillahumma Abdul Karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai Abdul Muttalib pun mukanya Abdul Muttalib badarabatuhu, mukanya padam. Pindah ke Abdullah semakin terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, melahirkan Nabi Muhammad persis bagaikan bulan. Fawrida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Abu Lahab dari jauh melihat rumahnya Aminah Adam. Ayah istri waktu itu gimana? Istri belum. Abu Lahab dulu budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat ada teman Aminah. Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Majikan, bos, majikan. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dikasih nama Muhammad. Dari bayi itulah dapat sinar. Bayi itulah yang punya nur. Bayi itulah yang memancarkan cahaya bagaikan bulan. Abu Lahab gembira. Suwaibah, mulai besok kamu bukan budak, bebas dari kebudakan. Saya gembira lah yang orang saya Muhammad. Itu nanti di akhirat Abu Lahab teh karena kafir masuk neraka. Dan setiap hari Senin diangkat dari neraka, dikeluarkan. Selasa masuk lagi. Selasa, Kemis masuk. Senin, Selasa masuk lagi. Sampai selama daiman. Hanya karena menghormati Nabi Muhammad sekali. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini daiman خفاف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات وحيدا. Abu Lahab sudah dinasdar Al-Quran tabat yada bila buatan masuk neraka jahim, tapi pada hari Senin diangkat dari neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena gembira menghormati lahirnya Nabi Muhammad. Famadhan bi Abdillazi kana ummuhu, maka seperti apa pahalanya orang Cibimbing yang sedang malam Jumat baca maulid? Sudah pahalanya itu. Wa mata wahida, mati wa tauhid. Waduh, insyaallah pasti min ahli syafaat Rasulullah. Jadi seringkali sampai saya sampaikan ya, satu akidah ikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yaitu sifat baru, syariah ikut Syafi'i yaitu Quran, hadis, ijma dan budaya. Kita jaga budaya santri yaitu maulid Nabi, tahlil, sejarah umur, haul, mana kesyukuran menjalani dan seterusnya. Ayo kita jaga, kita langgengkan, kita lestarikan, insyaallah jadi kita ala barakatillah. Amin. Satu lagi terakhir, ya Hasyim Asy'ari, ulama yang cerdas, ulama yang sangat cerdas, sangat cerdas. Tahun 1914, tahun sudah 1914,
melihat negara-negara Timur Tengah dijajah oleh para penjajah. Inggris jajah Mesir, Sudan, Irak. Prancis jajah Suriah, Aljazair, Tunis, Lebanon. Italia jajah Belanda, Indonesia dijajah. Italia jajah Libya, Indonesia jajah Belanda. Ya, si Mas Ali sudah tahu nanti kapan-kapan khilafah, sistem khilafah akan berubah. Sistem khilafah itu dari Ottoman. Jadi khilafah itu Khalifah Rasyidun 4 orang, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Ottoman. Nah, betul Pak. Wilayah-wilayah Islam dijaga oleh para penjaga. Khalifatul Ottoman, la haula wala quwwata, nggak bisa melawan, nggak bisa mempertahankan negara. Tahun 1924, Khalifah Khilafah bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan bilang negara modern, Turki modern sekuler. Depan agama bubar, nggak ada urus agama, nggak usah. Orang mau beragama sendiri silakan, kalau kan silakan, pemerintah ikut campur. Ada kopi yang putih di luar masjid, nggak boleh, masih boleh, luar masih boleh. Berjenggot nggak boleh, berjenggot sah di penjara. Nama nggak boleh Arab, Muhammad nggak boleh, Mehmet, Ali, Alijah, Khadijah, C, nggak boleh Khadijah, Pak Arab itu, kata Turki. Azan nggak boleh pakai sound system. Malah di Ankara ibu kota baru azan pakai bahasa Turki. Ankara, nggak boleh pakai sound system. Walhasil sekulerisme itu. Nah, setelah Khalifah hilang, negara-negara Arab ini, wilayah-wilayah Khalifah ini bingung. Mau kemana ini? Akhirnya lahirlah partai yang nasionalisme kebangsaan yang didirikan oleh Michel Aflaq, orang Damaskus, orang Arab, tapi beragama Kristen Ortodok, menjadi partai politik namanya Ba'ath, partai nasionalis, sekuler, sosialis. Gak usah agama, sebenarnya gak usah agama. Ya Allah. Maka bukan muda-muda Arab dari Irak Hasan Bakar, dari Suriah Abdul Qadir Qasim, dari Mesir Sa'ad Zabrul, dari Libya Abdul Jalul, dari Aljazair bin Bella, dari Tunis Abdul Ghaibah, dari Sudan Ja'far Meri, nasionalis, lawan penjajah, nasionalis, sekuler, sosialis. Gak usah mikir agama, nasionalis. Gunakan itu, penting nasionalis, merdeka, lawan penjajah. Mereka mati, generasi pertama yang mati, ganti oleh Saddam Hussein di Irak, Hafid Assad Syria, Jamal Nasir Mesir, Muammar Gaddafi di mana? Libya, dan seterusnya. Di Aljazair, Syadid bin Jadid. Maka yang saya sebut nama ini Hafid Assad, Saddam Hussein. Orang pejuang nasionalisme, bukan pejuang Islam. Paham? Lahirlah partai Islam, namanya Ikhwanul Muslimin. Ingin kembali ke sistem khilafah. Pendiri namanya Hasan al-Banna. Walhasil ini cerita saya nggak panjang cerita. Di Timur Tengah sampai sekarang masih tarik menarik antara kelompok yang nasionalis sekuler dan kelompok yang ingin khilafah. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14 sudah mengatakan hubbul watan mati. Anda nasionalis harus bertuhan, harus beragama. Anda beragama harus nasionalis. Jadi nggak ada kontradiktif antara nasionalisme semangat kebangsaan dengan agama. Tuh, ya semua saya jelas tuh. Makanya Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Di Timur Tengah kaya Pak. Yang sampai sekarang, yang ulama bicara hanya Islam, yang nasionalis hanya nasionalis. Di kita, ya Hasyim Asy'ari pejuang Muslim, pejuang nasionalis. Putranya Wahid Hasyim pejuang Muslim, pejuang nasionalis. Cucunya Gus Dur pejuang Islam, pejuang nasionalis. Semua. Kiai Maksum, Kiai Mahfuz Ilboyo, Kiai Wahab, Kiai Samsuri, semua pejuang Islam dan pejuang nasional. Kiai Wahab nasional,
Ya Sabah nasional, Idam Khalil nasional, Zainal Arifin nasional. Ini orang ini ini. Kiai dan nasionalis, kiai nasionalis. Di Timur Tengah nggak ada. Yang Islam saja, yang nasionalis saja. Paham deh? Alhamdulillah bagi NU antara nasionalisme dan agama tidak bertentangan. Man mata li ajli watanihi mata syahid. Dan siapa mati demi tanah airnya mati syahid sama yang demi agama. Wa man khana li watani halalun dam. Barang siapa berkhianat pada tanah airnya jadi secungnya Belanda, jadi anteknya Jepang misalkan, anteknya Belanda, anteknya Jepang dibayar, mata-matai dari mata-mata Belanda, bunuh dia, tapi tidak kafir dari orang Islam jadi secungnya Belanda, secungnya Jepang, bunuh, tapi tidak kafir. Paham deh, gak gampang kafir orang gak gampang, kan boleh dibunuh itu. Yang bukan namanya apa? Mudah-mudahan dari Indonesia ini ala barakatillah ila yaumil qiyamah. Benar Pak, bisa saya. Di Timur Tengah orang bikin masjid gak gampang, bikin madrasah gak gampang, izinnya gak gampang. Di kita ya Allah, IMB nanti bakalan nanti. Oh, masih IMB gampang nanti bakalan lah, apalagi BPN si sokok kelas gampang nanti. Paham ya? Karena itu kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan bangga menjadi Nahdlatul. Jelas akidahnya, jelas syariatnya, jelas budayanya, dan jelas pula sikap politik kebangsaan. Syukran wa dumtum fi barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lakal hamdu wal mushtaka wa al-musta'an wa sallallahu Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan as-samawati wal ardh an tuwaffiqana wa auladana bil a'mal as-salihah wa tahfidhna wa auladana min haml wal barqa wal balaya wal mihan wal fitan waj'alna farajan wa makhraja inna nas'aluka maq'adan 'azza wa jalla wa ta'awwaqat min kitabik bismikal a'la wa zikal asna wa ishraq nur wajhikal ajr fadlika karim wajhika kalimatika لا يجوز الباب ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا في مقاصد الدنيا والآخرة بسم الله ما شاء الله ما كان من الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق خير الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت الرحمن لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ارفض الجد من الجد رب يسر ولا تعسر بالخير ولا يتلطف ولا يشعرن منكم أحدا ولا يتلطف ولا يشعرن منكم أحدا ولا يتلطف ولا يشعرن منكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذاب النار ربنا اغفر لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجلنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمة محمد العالمين.